Iya, Pak. Silakan Zaki Muhammad membaca ayat suci Al-Quran terlebih dulu. Terserah. Paling paling banyak nanti ayatnya 10 ayat juga cukup. Antara 7 dan 10. Baik, Pak. Silakan. Mau yang hafal juga boleh. Baik, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Pak Zaki, Ya, Pak. ayat yang dibaca itu terkait dengan apa itu? Ini tentang adab berbakti kepada kedua orang tua, Pak. Ya. Jadi kaitannya dengan pendidikan kira-kira apa? Ini terkait yang pertama yaitu tentang adab kita. Hmm. Ketika yang pertama yaitu tentang adab kita, akhlak kita kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita dalam usia lanjut, jadi kita sebagai seorang anak, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar kepada kedua orang tua kita. Dan juga dikaitkan dalam dunia pendidikan, sebagai seorang guru, kita itu harus mengajarkan akhlak kepada anaknya, Pak. Kemudian ayat ini juga menyangkut tentang perintah untuk menyembah Allah, yaitu tentang tauhid, Pak. Menyuruh beribadah kepada Allah. Dan juga perintahnya selanjutnya yaitu sayangilah kedua orang tua. Nah, demikian, Pak. Oke. Pak Zaki sudah berapa tahun mengajar? Sudah hampir 5 tahun, Pak. 5 tahun mengajar. Kira-kira selama 5 tahun itu apa suka dukanya Pak? Coba ceritakan. Eh, yang pertama sukanya, Pak. Alhamdulillah sudah hampir 5 tahun mengajar di SDN 03 Alai. Banyak ilmu yang didapat, Pak. Adanya dukungan motivasi dari berbagai pihak, terutama kepala sekolah, teman sejawat, dan akhirnya bisa menjadi pendidik di SDN 03 Alai. Kemudian Alhamdulillah juga sudah 5 tahun ini dengan lancarnya mengajar, Pak. Alhamdulillah bisa mengikuti tes ASN P3K, dan Alhamdulillah diamanahkan menjadi ASN P3K di SDN 03 Alai. Dan terutama juga uh, dalam hal ini terpanggil PPG dalam jabatan PAI. Ini sukanya, Pak.
Kemudian duka yang dialami adalah yang pertama, eh, adanya kurang kolaborasi wali murid, Pak. Ketika itu ada saya memberikan sebuah tugas berupa hafalan. Jadi orang tua ini tidak ada bimbingannya di rumah. Sehingga ketika anaknya di sekolah, saya tagih hafalannya, anak ini tidak bisa menyetor hafalannya. Kemudian saya berikanlah sebuah uh, punishment, yaitu anak ini menghafal di depan kelasnya. Ketika anak itu menghafal di depan kelasnya, anak itu merasa menangis, Pak. Karena apa, ada merasa malu dia sama teman-temannya, dan akhirnya anak ini melapor ke orang tuanya, dan orang tuanya menemui saya ke sekolah, Pak. Itu salah satu duka yang dialami. Ya, penanggulangannya bagaimana tuh? Mengatasi solusi apa yang diberikan? Solusi yang diatasi, Pak, yang pertama harus adanya kolaborasi dari orang tua. Bahwasanya ketika saya memberikan sebuah bentuk hafalan, orang tua ini diberikanlah waktu untuk anaknya untuk membimbing hafalan anak ini. Dan juga ketika anaknya di uh, tagih hafalannya, anak ini siap untuk menyetor hafalannya, Pak. Sudah dicobakan itu. Insya Pak, Allah sudah setelah dilakukan. setelah diberikan masukan kepada orang tua, setelah itu perkembangannya bagaimana? Setelah perkembangannya, Pak, Alhamdulillah ada perkembangannya, Pak. Walaupun ada beberapa panjang tajwidnya yang kurang, Pak. Ya. Kalau tajwidnya yang bermasalah, kira-kira bagaimana mengatasinya? Ya, ketika itu saya berikan sebuah tugas, Pak, kepada anak ini. Anak ini contohnya dalam surat At-Tin, anak ini disuruh untuk apa kandungan tajwid yang ada dalam surat At-Tin itu, Pak. Ya. Terus, kalau 5 tahun kan sudah banyak hal-hal yang Bapak ketahui, baik dari segi metode mengajar, kemudian ada strategi mengajar, kemudian model mengajar, ya setidak-tidaknya Bapak sudah memahami hal yang demikian itu. Ya, insya Nah, Allah, Pak. kita di dalam dalam proses pembelajaran itu seorang guru itu dia guru yang profesional itu dia ahli ya dia harus ahli sesuai dengan pasal Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 itu, bahwa guru dituntut secara profesional, ya profesional. Iya, Pak. Nah itu dia harus ahli dan dia harus memahami 4 kompetensi guru. Apa yang 4 itu, Pak? Yang pertama, empat kompetensi yang harus dimiliki guru itu ada empat. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Yang kedua, Pak, coba dijelaskan yang pada itu apa? kompetensi pedagogik ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu seorang guru ini mempunyai wawasan yang luas di sebuah kegiatan formal, yaitu eh, dia belajar, Pak. Tanda buktinya dia belajar itu dia mendapatkan sertifikat atau ijazah. Kalau di kampus mendapatkan ijazah S1 dan S2-nya, Pak. Jadi pedagogi ini Nah, berupa pedagogi itu bidang kajiannya kemana itu arahnya? eh, kepada ilmu, Pak. Keilmuan. Iya, keilmuan, Pak. Maksudnya, Dia harus memahami, Pak. Kalau di bidang pendidikan dia memahami bagaimana cara situasi yang ada di dalam pendidikan itu, Pak. bukan dia mendidik itu harus tamat pendidikan atau tamat SMA boleh nggak ngajar di TK? Kalau pendidik itu, Pak, dia harus berijazah S1, Pak. Diakui kalau ijazahnya S1 pendidikan harus mengajar, Pak.
Kalau di TK kan ada itu di TK, di PAUD misalnya, dia tamat SMP-nya atau ibu-ibu PKK boleh nggak ngajar? Tidak Pak, karena seorang guru ini harus ada diakui, harus memiliki ijazah S1 pendidikan atau disetarakan dengan Akta 4. Ya. Yang kedua, Yang kedua itu eh, kompetensi profesional Pak. hmm, Seorang guru itu harus ahli dalam dalam dunia pendidikan. Maksudnya di sini yaitu ahli dalam mengelola suatu kelas. Seorang guru harus ahli dalam menggunakan metode dan menggunakan model pembelajaran, teknik, taktik, dan pendekatannya, Pak. berapa banyak metode Jadi mengajar? ahli, Pak. Ya, metode mengajar itu berapa banyak? Eh, Banyak, Pak. Metode itu apa itu? Metode itu cara, Pak. Cara mengajar berapa banyaknya? Eh, ada 5, Pak. Hmm? Lima. Apa yang lima itu? Eh, Metode. Metode yang saya tahu itu, Pak, hmm, metode ceramah, metode diskusi, kemudian metode tanya jawab, eh, dan metode demonstrasi, Pak. Berapa tempat itu? Diskusi, Pak. Anak baca bukunya siapa? Mimin Haryati, metode-metode mengajar. Dan itu tuntutan sekarang itu. Ya, Pak. Makanya profesional ahli itu ya kita harus tahu metode mengajar, ya, tahu model mengajar, tahu strategi mengajar. Nah, kenapa Bapak tadi diusir dia oleh orang tua anak? Ya kan ada strateginya itu. Bagaimana cara memberikan tugas, bagaimana cara memberikan hafalan kepada peserta didik. Nah, sebenarnya ada caranya itu. Ya, Kalau Pak. caranya tepat, jadi tidak akan jadi itu. Nah, dengan metode yang kita gunakan, kita manfaatkan. Jadi metode mengajar itu lebih kurang dari 12 itu metode mengajar. 12. Baca bukunya Mimin Haryati, metode-metode mengajar. Nah, kalau guru yang profesional itu dituntut itu, ya, dituntut untuk bagaimana menggunakan metode itu. Ya, Pak. Ya, karena sudah zamannya alam mutaghayyir sekarang. Alam itu sudah berubah. Ya, Pak. Seorang guru harus dituntut untuk bisa menggunakan, memanfaatkan metode. Nah, jadi kalau ada guru mengatakan pada muridnya, malas ngajar anak sekarang karena dia nakal, karena dia keluar masuk saja, ya. Itu sebenarnya bukan sebaliknya malah, bukan anaknya nakal, bukan muridnya yang nak pandai, ya. Murid itu tidak ada yang dia pintar semuanya, gurunya yang tidak ngerti gitu. Lah kalau masuk anak metode ceramah ke ceramah panjang saya. Nah, kenapa? Karena tidak bervariasi itu. Makanya tuntutan. Tapi kalau zaman dulu, zamannya Hamka, zaman saya itu tidak perlu guru tahu dengan metode mengajar, teknik mengajar, taktik mengajar, strategi mengajar, model mengajar, tidak perlu. Karena pengaruhnya dari luar itu tidak berapa. Tapi sekarang pengaruhnya itu sudah banyak. Guru harus tuntut. Makanya guru profesional itu tuntutannya dia ahli. Ahli itu tahu dengan yang tadi itu. Ya, oke. Tadi Bapak tahu kan hanya 5 tadi. Dari yang 5 itu yang lebih lebih yang dominan yang Bapak gunakan yang mana itu? Diskusi, Pak. Diskusi itu mana Diskusi Pak? kemudian diiringi dengan ceramah, ya, Pak.
Gimana caranya itu mendiskusikannya? Contohnya apa? Diskusi ini anak ini dibagi beberapa kelompok, Pak. Jadi contoh dalam sebuah materi usia balik, anak ini dibagi beberapa kelompok dan kemudian anak itu mendiskusikan tentang apa yang telah diberikan, Pak, masing-masing kelompok itu, Pak. Hmm. Caranya dibagikan bahan atau dibagi bagaimana caranya itu? Coba dijelaskan. Ya di LKPD anak itu, Pak. Di LKPD anak itu dibagi per kelompok, kemudian anak itu berdiskusi, kemudian anak itu menampilkan di depan dan kelompok yang lain untuk menanggapi teman yang tampil itu, Pak. Materinya apa itu? Contohnya tentang usia balik sana, Pak, kelas Nah, 4. bagaimana Nah, contohnya itu? anak itu berdiskusi tentang tanda-tanda balik, eh, kemudian bagaimana cara mandinya, kemudian ada kelompoknya membahas tentang larangan bagi orang yang berhadas, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, itu belum cukup ya, belum cukup. Jadi secara profesional maka guru dituntut untuk memahami kompetensi, pertama kompetensi pengetahuan, kompetensi pedagogi. Yang pedagogi itu yang terkait dengan keilmuan, ya, terkait dengan keilmuan. Jadi keilmuan itu yang mengajar itu tidak boleh dari luar tamatan pendidikan. Karena banyak kasus itu yang terjadi. Ya. Nah, jadi kasusnya waktu di PAUD, di TK, dia tulis oleh guru agamanya, tulis basmalah itu dengan tulisan Latin. Tiba di SD nanti ribut guru SD. Kenapa? Ya karena dia tidak mengakui bahwa tulisan tulisan ditulis dengan bahasa Arab Bismillah itu. Dia anak tidak mengakui itu. Salah, tidak benar. Yang benar itu mana? Yang tulisan Latin tadi. Kenapa tulisan Latin itu diakui? Karena itu yang diajarkan waktu di TK. TK itu artinya kan dalam rangka umur golden age itu. Apa itu golden age? Golden age, Oh, umur emas, Pak. usia emas. Oh iya, usia emas. Jadi anak usia 0 sampai 6 tahun itu usia emas itu. Nah, usia emas itu kalau diajar oleh yang salah, itu salah semuanya itu. Sehingga dia tidak mengakui bahwa kebenaran Al-Quran apa itu, tulisan Arab itu salah waktu dia mengatakan di SD tadi. Tapi waktu di TK karena diajarkan oleh guru agamanya yang tidak bisa tulisan Arab, dibuat tulisan Latin, yang Latin itulah yang diakui kebenarannya. Nah, ini kan ini tuntutannya nih. Makanya guru itu harus profesional, bisa mampu dia menulis bahasa apa itu kalau agama itu ya tulisan Bismillah itu dengan bahasa bahasa Arab yang benar, tulisan yang benar. Karena anak umur 0 sampai 6 tahun itu dia masih ya, masih ya katakanlah masa penanaman modal gitu. Ya, jadi Bapak menanamkan modal pada anak untuk berkembang. Tapi kalau modalnya tidak ditanam, itu tidak berkembang nanti. Itu modal utama itu. Ya. Nah, jadi makanya tuntutan secara pedagogi guru itu harus paham dengan bagaimana cara mengajar, paham dengan materi yang diajarkan, paham dengan memilih metode yang diajarkan. Kasus yang kedua itu ya masih di Jawa Timur juga itu. Ya, anak-anak diajar untuk wajib baca, wajib bisa, wajib hafal, doa keluar WC dan masuk WC gitu. Anak itu yang diikuti. Jadi satu saat dia tidak hafal doa keluar WC itu. Jangan masuk saja. Keluar itu tidak bisa.
karena tidak hafal dengan doa keluar WC. Nah, jadi ditegur oleh orang tuanya, kenapa kok dalam WC terus? Gitu. Nah, dibilangnya bahwa kata guru kalau tidak hafal doa keluar WC, tidak boleh keluar WC rumah. Nah, ini kan tidak benar juga itu. Guru agama itu. Ya. Nah, jadi makanya secara keilmuan kita harus tahu secara unsur pada pedagogik ya keilmuan tahu dan paham dengan karakter peserta didik itu. Ya, ya. Baik. Di SD kan sekarang bikin RPP atau modul? Modul, Pak. Modul. Coba jelaskan indikator yang ada modul itu. Eh, Indikator yang ada di modul itu, Pak. Yang pertama yaitu adanya yang pertama identitasnya, Pak. Dari identitas itu ada nama kita, kemudian eh, jam jam ya, jumlah jamnya, kemudian subtemanya. Kemudian tahapnya itu ada eh, tujuannya, Pak. Tujuan pembelajarannya, Pak. Kemudian ada KKTP-nya, kemudian kemudian ada pemahaman pemantiknya, pemahaman awalnya, kemudian ada baru masuk kepada pendahuluan, kemudian inti, kemudian penutup. Kemudian nanti sampai kepada ke asesmennya, Pak. Asesmen itu ada asesmen penilaian sikap, kemudian penilaian kepribadiannya. Nah, itu yang dinilai, Pak, dalam modul itu, Pak. Kalau asesmen awal itu apa itu? Apa Asesmen dua awal poin? itu pemahaman awal kepada anak itu, Pak. Oke, cukup. Kita masuk yang kedua. Ikang Fauzi. Saudara Zaki Ya, ya, Pak. tulis surat Al-Fatihah, tapi Ya, tanpa melihat catatan ya, tanpa melihat Al-Quran. ya, nanti di apa, Pak? Dikirim, Pak. Ya, pokoknya Anda tulis dulu. Ya, Ya, baik. Terima baik, kasih, Kang Pak. Fuzi, ya. Kang Fuzi, silakan baca ayat suci Al-Quran. Surat surat Al-Imran 159. 159 sampai 162. Silakan. Zaki, silakan tulis ayatnya. Ya, silakan nih, Kang. Ya, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك،
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Ikang Fauzi. Sekarang kira-kira ayat itu kaitannya dengan pendidikan tentang apa itu? Eh, tentang apa Pak? Perang Uhud. Kaitan Gimana? dengan pendidikan. Ya, silakan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak, eh, kita disuruh untuk senantiasa berlaku lemah lembut
berperilaku lemah lembut itu disuruhkan kepada Nabi Muhammad ketika perang Uhud, dan tidak boleh berlaku kasar. Sekiranya kita berlaku kasar, tentunya tentu mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, kita diminta di dalam ayat ini untuk senantiasa memaafkan, Pak. Memaafkan. Ayat ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas 6 SD itu ada sifat saling memaafkan. Bahwa sungguhnya memaafkan itu dalam Islam itu memang sangat dianjurkan. Memberi maaf dan memaafkan kesalahan orang. Itu, Pak. Coba contohkan itu lemah lembut siapa itu? Eh, Lemah lembut itu dalam arti lemah lembut dalam berkata, Pak. Seperti berkata tidak menyinggung perasaan orang lain. Seperti itu. Artinya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu betul-betul menyejukkan untuk orang lain, gitu, Pak. Dan tidak melukai hati dan perasaan orang lain. Karena memang ketika kita berkata-kata yang menyakiti hati orang lain, maka itu sudah berdosa, gitu, Pak. Terus apa lagi kira-kira yang terkait dengan pendidikan itu? Kemudian terkait dengan sifat memaafkan tadi, Pak. Bagaimana Rasulullah itu mencontohkan kepada kita eh, bahwa ketika beliau mau pergi ke masjid, beliau diludahi oleh orang. Tetapi ketika orang itu tidak lagi meludahi, beliau tidak dendam. Artinya eh, dengan cara itu pula lah Rasulullah mengembangkan ajaran Islam ini, Pak. Dengan memaafkan setiap kesalahan orang yang berbuat salah pada beliau. Bahkan ketika orang yang meludahi Nabi itu sakit, beliau lah orang pertama yang menjenguknya. Maka dengan pendekatan-pendekatan dan sifat pemaaf itu, Islam bisa berkembang sampai hari ini. Pernah nggak diceritakan pada anak itu? Ya, Pak, Nggak ceritakan pada anak. menceritakan kepada siswa yang memberikan artinya begini, Pak. Eh, kita Mencontohkan mencontohkan. boleh. Nah ya, Yang silakan. pertama, kita ceritakan dulu apa yang dimaksud dengan maaf. Kemudian setelah kita menceritakan pengertian dari sifat maaf itu, Pak, kita bisa membawakan sifat eh, pembelajaran maaf ini dengan mengambil contoh dari Nabi Muhammad tadi, Pak. Lalu kita kaitkan dengan realita yang terjadi pada hari ini. Kita kaitkan dengan realita terjadi hari ini bahwa sesungguhnya kita ini kan umat Nabi Muhammad. Artinya kita sampaikan cerita seperti yang kita ceritakan bahwa Nabi diludahi, lalu beliau tidak dendam, beliau memaafkan kesalahan orang, bukti beliau memaafkan kesalahan orang itu. Ketika mendengar kabar bahwa kita katakanlah si Fulan itu sakit, Nabi pulang, lalu Nabi katakan kepada Aisyah, ada anda berupa makanan? Ada, wahai Rasul. Maka dibungkus makanan itu oleh Aisyah radhiyallahu an. Lalu Nabi pula lah orang yang pertama kali menjenguk. Lalu kita kaitkan dengan realita yang terjadi bahwa sungguhnya anak kita ini umat Nabi Muhammad, kan begitu, Pak? Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul sudah mencontohkan melalui sikap beliau bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad itu harus mempunyai sifat pemaaf. Contohnya, di zaman sekarang ini orang mudah tersinggung dari hal-hal kecil saja mudah tersinggung orang, baik dari perkataan dan perbuatan kita. Maka tugas kita sebagai siswa yang sudah belajar tentang sikap pemaaf ini, kita tiru sikap Rasulullah SAW. Jangan kita mudah tersinggung. Sekiranya kita berbuat salah kepada orang, bersegeralah meminta maaf. Kan gitu, Pak. Bersegeralah meminta maaf. Kita tiru Rasulullah. Sebelum orang meminta maaf, beliau telah terlebih dahulu memaafkan kesalahan orang. Makanya Islam itu mengajarkan kepada kita, ketika kita ada masalah dengan orang, boleh kita tidak bertegur sapa. Boleh. 3 hari. Kita sampaikan apa fungsi 3 hari itu? Supaya kita bisa memuhasabah diri kita
dan menyesali perbuatan yang telah kita lakukan terhadap orang yang telah kita zalimi. Kita berikan pengertian-pengertian seperti itu kepada siswa, Pak, supaya dalam mengaplikasikan pembelajaran itu mereka bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupannya sehari-hari, Pak. Ada kasus yang terjadi di apa di Payakumbuh atau di Batu Sangkar itu, yang pintu dilempar, diempaskan oleh peserta didik, ya, setelah itu dimarah-marahi guru gitu, sehingga guru itu juga kena oleh orang tuanya gitu. Ya, dilaporkan kepada orang tuanya datang ke sekolah, sehingga orang tua gurunya yang salahkan. Nah, kasus yang seperti ini bagaimana menyelesaikannya itu kalau terjadi di sekolah Bapak gitu? Eh, yang pertama sepertinya kita harus tabayun dulu, Pak, mencari titik kebenarannya. Sebenarnya kalau dalam posisi yang salah, kalau menurut persepsi saya yang salah itu orang tua. Sebenarnya kan kita tidak mudah menerima apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Terkadang itulah kelemahan dari orang tua hari ini, Pak. Dan itu pun banyak terjadi di sekolah kami. Ketika mendapat laporan dari si anak, orang tua langsung emosi. Sehingga dengan gampang marah-marah dia datang ke sekolah menyalahkan guru. Semestinya orang tua ini tidak menerima laporan sebelah pihak. Boleh datang ke sekolah, tabayun dulu dengan si guru. Apa kesalahan anak saya sebenarnya? Lalu kok anak saya diginikan? Kan seharusnya begitu, Pak. Ah, begitu cara menyelesaikan. Tabayun, kita dengarkan dari anak, lalu kita klarifikasi kepada guru. Anak saya melapor begini, Pak. Apakah memang begini? Nah, tentunya kita menyelesaikan masalah itu dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah, seperti kepala sekolah misalnya. Kalau kita guru bidang studi dengan wali kelasnya misalnya, seperti itu, Pak. Menurutnya saya menyelesaikan tabayun dan tidak menerima pengaduan sebelah pihak. Kalau kasus yang seperti tadi, rasanya orang tua menerima pengaduan sebelah pihak dari anaknya, lalu marah-marah datang ke sekolah. Seperti itu. Sehingga tidak bertemu titik terangnya. Orang tua sudah emosi, sehingga tidak ada penyelesaian dari masalah itu. Ini bedanya orang dulu ya, Pak. Orang dulu dan sekarang. Kalau dulu guru tuh pegang lidi, anak udah takut itu. Takut, ya, Pak. Kalau sekarang orang guru memegang lidi, anak memegang potongan kayu gitu. Iya. Nah, makanya itu yang tadi saya katakan kepada Pak Zaki, makanya tuntutan guru itu harus banyak memahami tentang metode mengajar yang 12 itu. Itu tuntutan itu, 12 metode mengajar itu. Nah, ditambah lagi dengan apa tadi tuntutan profesional tadi itu. Ya, Zaki nanti kirim ke WA Bapak ya yang apa tadi yang tulis tadi. Nah, oke, jadi eh, tadi kan sudah dikatakan bahwa ada tuntutan memahami metode mengajar, paham juga dengan strategi mengajar. Strategi mengajar itu apa itu, Pak? Strategi itu cara, Pak. Cara mengajar kita. Oh, sama dengan metode. Iya, Pak. Metode strategi itu bagaimana cara kita dalam proses pembelajaran, Pak. Nah, itu metode itu. Ini strategi. Kalau Nabi mau perang, mau akan perang dia, Iya, dia Pak. tahu strateginya. Apa strategi Nabi menghadapi perang itu? Jam bara kita turun katanya ke Pak. Persiapan, Pak. Strategi, Pak. Nah, sudah itu apa yang mau dibawa, siapa yang di depan, siapa yang di belakang nanti. Jam Persiapan, Pak. kita turun gitu. Itu strategi Nabi itu. Kalau Kang Fauzi menghadapi strategi pembelajaran, ini bagaimana caranya itu? Ini apa Kang Fauzi sudah berapa tahun ngajarnya? Mengajar agama sudah 7 tahun, Pak. Oh, udah 7 tahun. Betul Iya. banget pengalaman itu ya. Iya. Nah, strateginya bagaimana menghadapi anak itu? Persiapan-persiapan dalam menghadapi dalam proses pembelajaran itu kita harus memahami karakteristik anak terlebih dahulu, Pak. Hmm. Artinya kemudian kita memahami eh,
cara belajar siswa. Baru bisa kita menerapkan strategi-strategi yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran, Pak. Jadi intinya strategi itu apa? Persiapan-persiapan yang kita lakukan sebelum proses pembelajaran. Strategi itu siasat, Siasat. bagaimana mensiasati. Nah, kalau Nabi bagaimana mensiasati perang? Nah, dia siapkan itu. Berapa banyak strategi mengajar itu? Kalau metode tadi 12. Ini yang strategi, siasat. Nah, bagaimana mensiasati mengajar itu? Berapa banyaknya? Strategi mengajar. Hmm. Ini tuntutan guru profesional itu. Nah, kata Pak tadi, guru yang profesional dia ahli. Ahlinya dalam bidang pertama tahu metode mengajar 12. Tahu pula strategi mengajar 104. Baca bukunya nanti Silberman terjemahan. Di kulit bukunya judulnya adalah 101 strategi pembelajaran. Banyak. Jadi tidak 1, 2 itu 101 judulnya bukunya. Coba. Nah, itu yang dia harus tuntut oleh guru itu. Tambah 12 metode mengajar. Ada berapa itu? 113. Nah, 113. Kan banyak itu. Iya, Tuntutan Pak. kan? Tidak bisa dengan metode ini anak keluar masuk saja, rubah dengan metode yang lain. Oh, diskusi. Nah, strategi kita jadi tatur juga. Nah, ini strategi yang cocok menghadapinya itu. Jadi makanya tadi katakan ada tuntutan itu. Pada zaman now ini karena alam mutaghayyir. Alam itu berubah terus. Ya, alam itu berubah terus. Makanya karena dia berubah, cara mengajar kita harus berubah. Wawasan kita harus berubah. Kalau selama ini belum profesional, kita harus profesional. Nah, itu. Paham dengan karakter anak. Makanya ada tuntutan tadi di pedagogi tadi itu, guru harus tahu dengan karakternya. Kalau anak ini karakternya begini, ini cara menghadapinya. Kalau nanti begini apanya, ini materinya, ini yang cocok metodenya. Nah, itu. Hanya kita pilih di dalam pembelajaran itu dipilih mana yang tepat kita sesuaikan dengan materi kita itu. Nah, tadi baru kompetensi pedagogi, ya. Sekarang kedua kompetensi apa? Tadi sudah diawali oleh Pak Zaki tadi kompetensi pedagogi. Nah, sekarang yang kedua apa? Kepribadian, Pak. Nah, kepribadian itu seperti apa itu? Kemampuan seorang guru yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang, Pak. Bagaimana? Coba contohnya. Contohnya kemampuan personal seorang guru itu, Pak, yang bisa mencerminkan kepribadiannya. Seperti dalam proses pembelajaran itu, bagaimana seorang guru itu bisa mencontohkan atau bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan terhadap siswa seperti itu, Pak. Terus dalam pepatah Minang kan sudah dikatakan digugu, ditiru, dicontoh, diteladani. Itu maksudnya gimana? Ditiru sikap dan tingkah lakunya, Pak. Kepribadian seorang guru itu harus ditiru. Contohnya? Sekiranya seorang guru itu memang harus
mempunyai sifat yang betul-betul bisa artinya bisa menjadi contoh untuk siswanya, Pak. Kalau guru kencing berdiri, anak kencing berlari, itu maksudnya mana tuh? Ketika guru berbuat salah, artinya ketika seorang guru melakukan sesuatu yang tidak benar, otomatis anak akan lebih lagi melakukan seperti itu. Contohnya, guru berbohong, anak mungkin satu kali berbohong, anak mungkin lebih 2 kali berbohong, seperti itu, Pak. Nah, itu yang tadi yang dikatakan apa tadi? Yang dikatakan golden age itu tadi itu. Ya ditiru, digugu, ditiru, dicontoh, teladani. Yang benar itu dianggap bahwa yang benar itu adalah kata gurunya. Bukan kata orang tuanya, tapi kata gurunya. Makanya konsep yang demikian itu guru tidak boleh salah menyampaikan pesan-pesan pendidikan itu. Ya, Iya, Pak. kadang-kadang kan anak sudah mudah dibohongi. Ya, Iya, Pak. itu kebiasaan orang tua nanti apa itu kebiasaan orang tua di apa yang sering muncul ya rumah tangga. Ya, Iya, Pak. nah, anak sedang menangis, jangan nangis lagi nanti dibawa ke Minang Plaza. Dia Dijanji-janjikan mana gitu. nangis dibawa anak itu. Ketika anak sudah diam, Minang Plazanya hilang. Kebanyakan Nah, kan seperti itu. nah itu kan diajarkan yang nggak benar gitu. Yang diajar yang salah itu. Artinya yang bohong itu nggak boleh gitu. Kalau Pak Ikang Fauzi nanti ya kena kena kakinya ada meja, kena kakinya di meja itu, nangis dia. Kira-kira apa yang Pak Ikang Fauzi lakukan terhadap anak tadi? Menenangkan anak, artinya eh, tidak menyalahkan mejanya, Pak. Kan Hmm, hari ini orang tua kan banyak begitu. Ketika ya. anaknya mengadu, ma, kena kaki meja, ditendang meja. Oh, ini meja ini nakal ini. Hmm, Artinya menyalahkan benda yang tidak hidup kan seperti itu. hmm. Artinya memberikan pengertian kepada anak untuk kedepannya lebih berhati-hati lagi ya nak, supaya tidak kena meja. Karena meja itu dia tidak bergerak, kita yang bergerak. Ketika kita banyak bergerak, kalau kena meja kan kita yang sakit. Nah, kalau sakit tentu harus kita tahan sakitnya, mau kita apakan mejanya, kita berikan pengertian seperti itu, Pak. Dengan tidak menyalahkan mejanya, gitu, Pak. Itu masuk mana tuh metode atau strategi itu mana tuh? Strategi, Pak. Hmm, strategi. Bisa mensiasati bagaimana anak itu tidak menyalahkan mejanya. Ya. Oke, jadi pengalaman Bapak tadi sudah lama daripada Pak Zaki ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira suka dukanya apa? Sukanya ketika kita mengajar, apalagi kita mengajarkan di SD itu, Pak. Artinya, sukanya kita bisa menjadi pribadi yang disenangi oleh anak-anak. Dengan, kalau saya pribadi, kan orangnya agak humoris, Pak. Agak humoris itu artinya kita memasuki dunia pendidikan anak-anak. Tentu kita harus membawakan sifat anak-anak. Di samping kita memasuki dunianya, kita bawa dia ke dunia kita. Supaya tercipta pembelajaran yang efektif. Kan seperti itu, Pak. Jadi metode yang saya terapkan dalam pelajaran itu memang kita masuki dulu dunia anak-anaknya. Sehingga menyenangkan bagi saya. Ketika saya belajar mengajar, ada anak-anak yang katakanlah itu anak-anak di sekolah saya kan ada sekolah inklusi, menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anak yang hobinya berjalan, ya kita masuki, kita ajak dia jalan-jalan, lalu kita berikan pembelajaran dengan seperti itu Bapak, menyenangkan rasanya bagi saya, Pak. yang inklusi itu Bapak yang ngajarnya? Inklusi itu kan dia pakai pendamping. Kan kadangkala tidak tercover oleh pendampingnya, Pak. Ada pendampingnya. Ada, Pak. Berapa orang itu? Kalau di SD Yang di kelas Pertiwi, Bapak? yang di kelas saya hari ini, eh, kebetulan tahun ini kelas 4 saya dan kelas 6 tidak. Dulu kan 6 tahun belakang saya mengajar kelas 1, Pak. Hmm. Jadi di kelas 1 itu dalam setahun itu rata-rata ada 2-3 orang. Bahkan sampai 4 orang anak inklusi, anak yang berkebutuhan khusus.
Nah, dengan macam-macam model pembelajaran. Ada yang dia inklusi tidak pakai pendamping, disuruh dipanggil orang tuanya, disuruh tes, tapi orang tuanya menolak. Nah, sehingga ya kita masukilah dunia ketika belajar dia keluar-keluar. Nah, lalu kita biasakan, kita bawa dia ke dunia kita. Rasanya dengan pembelajaran seperti itu senang. Senang saya seperti itu. Artinya pembelajaran itu tidak kaku, Pak. Tidak kaku dan menyenangkan bagi anak. Sehingga eh, sampai hari ini anak-anak yang saya ajar dulu senang dengan saya seperti itu, Pak. Jadi 7 tahun Pak sudah mengajar. Apanya kekurangannya apa? Kelemahannya apa? Atau selama ini yang kekurangannya apa gitu? Kekurangannya memang ada beberapa orang tua yang memang susah diajak kompromi, dalam artian ketika dia sudah menyerahkan anaknya ke sekolah, memang dia seolah-olah ya sekolahlah semuanya bertanggung jawab. Sehingga kadangkala ketika dikasih pekerjaan rumah atau PR, anak-anak ini tidak mengerjakan, Pak. Karena memang lupa saya, Pak. Memang seolah-olah dia tidak peduli dengan anaknya. Karena memang mungkin di tempat saya itu kan rata-rata orang tua itu mayoritasnya kan bekerja kantoran kadang, Pak. Di mana tuh? Di, di SD Pertiwi, Pak. Oh, berarti. Yang Ya, ya terus. rata-rata kan orang kerja kantoran. Artinya memang ketika dia sudah menyekolahkan anaknya, termasuk menjemput anak. Menjemput anak ketika anak pulang jam 3, kadang ada yang sampai setengah 5 dijemputnya. Jadi itu kekurangannya rasanya, Pak. Adanya beberapa orang tua yang susah diajak untuk kompromi, lalu eh, tidak mau ikut bekerja sama. Contoh, kami di sekolah itu kan punya TPA. Artinya ketika pembelajaran di TPA itu memang acuh-acuh saja. Dia tidak pernah menanyakan bagaimana perkembangan anak saya, Pak. Sudah bagaimana kemampuan anak saya, Pak. Ada juga yang seperti itu. Di sekolah Pak itu kan ada anak diantar, dijemput Iya, Pak. ya oleh orang tuanya. Jadi orang tua itu menyebut anaknya gitu kan. Iya, iya. Nah, ada nggak dicarikan solusi bahwa orang tua menyebut anak itu diberikan juga semacam pembelajaran di sekolah itu. Dikumpulkan dia, nanti diberikan wawasan pendidikan juga. Gitu. Ada nggak upaya yang dilakukan oleh guru agama itu? Saya pikirnya Oh, kan gitu. iya, Pak. Jadi sambil dia menunggu anak kan bisa juga dia dapat ilmu tuh. Ada, Pak. Kadang-kadang orang tua ini kan ada juga yang gigih bertanya ke guru. Kita kan di sekolah, kalau dalam proses antar jemput itu kan orang tua tidak dibenarkan masuk ke dalam lingkungan sekolah, Pak. Hmm. Artinya, Ya. orang tua menunggu di gerbang sekolah. Di gerbang sekolah. Dan itu yang bertanggung jawab terhadap anak itu penjaga satpam, satpam sekolah. Nah, ketika ada orang tua yang datang, kita berikan pengertian. Ada yang misalnya dia bertanya perkembangan anak, kita sampaikan. Kalau dia Pernah dikumpulkan gitu. Pernah nggak mereka dikumpulkan kemudian diberikan apa semacam pengertian atau mungkin ya terkait dengan anaknya, mungkin cerita anaknya, mungkin bisa saja itu. Ada nggak upaya ke arah itu? Kalau di Pertiwi, Pak, di awal tahun pembelajaran itu orang tua dari kelas 1 sampai 6 itu dikumpulkan dengan shift. 2 shift, 1, 2, 3 satu shift, itu orang tuanya. Kemudian 4, 5, 6 juga satu shift. Di situ nanti termasuk menjelaskan baik tata tertib, bagaimana pembelajaran di sekolah, kemudian bagaimana apa-apa saja kegiatan di sekolah itu sudah include semuanya, Pak. Kemudian apa-apa saja prestasi sekolah dan bagaimana cara-caranya mendapatkannya sudah include di situ. Kemudian apa-apa saja program unggulan ekstrakurikuler satu kali di awal semester. Kemudian nanti untuk proses perkembangan selanjutnya mengalir saja, Pak. Kadang mana anaknya yang kurang dipanggil orang tuanya. Kadang-kala ketika menerima rapor mid semester, akan orang tua yang menjemput, disampaikan bahwa anak kita kurangnya di sini, lebihnya di sini, lebih diperhatikan di sini, seperti itu. Dan guru bidang studi itu kolaborasinya dengan wali kelas. Nanti wali kelas kan bertanya itu, Pak.
kira-kira kurangnya di mana Pak? Nanti kalau orang tuanya biar kami sampaikan. Nah, jadi kamilah yang menyampaikan ke guru, ke wali kelas. Oh, misalnya si A, di sini kurangnya kalau untuk pendidikan agama. Oh ya, nanti dicatat oleh wali kelas. Nanti wali kelas itu menyampaikan ke orang tuanya ketika penerimaan rapor semester atau rapor ujian semester. Oke, terima kasih Baik, Pak. Pak Ikam Fauzi. Ya, Pak. Tulis ayat yang dibaca tadi, 5 ayat dulu. Ayat, Ya, Pak Bima tadi, Pak. ya, Ya, Pak. ayat. Ya, Kita Pak. masuk pada Martafia. Martafia, siap? Halo? Halo, ya Pak. Ya, silakan Martafia buka surat Al-Ahzab. Surat Ayat berapa Al-Ahzab Pak? ayat 20 sampai 27. 20 Pak? 20 sampai 27. 7 ayat saja. 27. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب ويودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر
وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. Terima kasih Tafia. Kira-kira kandungan ayat itu hubungannya dengan pendidikan kira-kira apa? Baik, Pak. Untuk kandungan ayatnya yang di dalam surah Al-Ahzab ayat 20 sampai 27. Yang pertama, di sana Allah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW merupakan uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi umatnya. Kemudian di dalam ayat 21 ini kaitannya dengan pendidikan adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu merupakan contoh suri teladan yang baik yang tidak ada tandingannya dengan yang lain. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Ahzab ini Allah juga menjelaskan balasan kepada orang yang benar, orang yang melakukan kebenaran, kemudian balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya Allah menerima taubat dari seseorang hamba. Kemudian Allah juga memberikan azab kepada orang-orang yang
Yang ciri-ciri orang munafik itu bahwasanya ada 3 ciri. Yang pertama, apabila dia berkata apabila berkata dusta, beringkar, kemudian tidak dan percaya, Allah akan berikan balasan kepada orang-orang munafik tersebut dan berikan balasan yang baik kepada orang-orang yang melakukan kebenaran. Oke, ayat tadi itu menjelaskan arah lebih tepatnya kemana itu? Ke metodologi, ke media pembelajaran, ke kurikulum, ke mengajar betul, proses belajar mengajar, atau kemana itu? Di dalam ayat ini arahnya lebih tepat yaitu tentang eh, kepribadian, Pak. Kepribadian dari seorang guru, yaitu guru itu tersebut merupakan contoh yang baik bagi teladan bagi muridnya. Nah, itu mana lepasnya? Kalau dilihat dari Kompetensi, Pak, segi pembelajaran, berhubungan dan berkaitan dengan kompetensi ada 4 itu, Pak. ini, Yang kompetensi kepribadian seorang merupakan contoh bagi yang muridnya. yang uswatun hasanah tadi itu mana? Uswatun hasanah, Pak. Mana itu? Ke media pembelajaran, ke metodologi, ke strategi, mana tepatnya? Pak. Media pembelajaran dan strategi. Hmm? Tadi undang guru dan dosen, sudah 2 kita selesaikan yang terkait dengan kompetensi tadi. Ya, Pak. Kompetensi pedagogi dan kompetensi kepribadian. Sekarang yang ketiga itu kompetensi apa? Kompetensi profesional. Nah, profesional itu apa itu? Eh, Kompetensi profesional itu berkaitan dengan keahlian dari seorang guru Ya, guru yang ahli itu dia apa yang harus diketahui? yang memiliki ijazah berkualifikasi pendidikan S1 Nah, yang itu linear, Pak. pedagogi itu. Yang profesional, Keahlian yang dimiliki seorang guru bidangnya. ya keahlian itu kajiannya apa itu? Kalau keilmuan tadi ke pedagogi, Ya, terus yang profesional tuh ya silakan. ya, Pak. Profesional Hah? merupakan eh, kompetensi atau sesuatu yang dimiliki oleh seorang guru dalam bidangnya masing-masing dalam mengembangkan pengetahuan yang diampunya. Profesional, itu maksudnya Iya, Pak. pedagogi itu. Yang profesional, profesional itu tadi dikatakan bahwa dia ahli gitu. Iya, Pak. Ya, ahli itu dia tahu metode mengajar, 12 tahu strategi mengajar, eh, 101 strategi pembelajaran. Nah, tahu lagi dengan model mengajar. Yang model itu apa itu? Model itu sama dengan gaya yang dilaksanakan dalam pembelajaran agar mencapai tujuan yang diharapkan, Pak. Gaya, Kalau gaya strategi itu. Oh, bentuk bentuk pembelajaran, Pak, modelnya.
gambaran secara keseluruhan bagaimana bentuk dari proses pembelajaran. Berapa banyaknya metode model itu? Pak, Model itu berapa banyaknya? model pembelajaran ada banyak, Pak. Ya, Model, lebih dari satu banyak. iya, Pak. Jumlahnya berapa? Ada 4. Apa yang empat itu? Model dan project bis. Kayak putus-putus suaranya. Ulang lagi. Model problem based learning, kemudian model pembelajaran project based learning, kemudian model pembelajaran TPACK, dan model pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Berapa buah tuh? 4, Pak. Ya, model itu 64 banyaknya itu, bukan 4. 6. Baca bukunya model-model mengajar karangan siapa? Profesor Dr. Zawad Dahlan. Nah, itu sudah berapa jumlahnya itu? Metode 12, strategi 101. 12. Sudah berapa? 101 ditambah 112. Hmm. Tambah 213. tambah 64. 213 ditambah 64, 277. Hmm. Sudah Bapak ketahui itu semuanya itu. Kalau calon guru profesional dia harus tahu itu. Yang 100 berapa tadi? Yang mana, Pak? Jumlahnya berapa? Metode mengajar 12. Strategi 101. 12. Model Oh, 64. 12. Berapa jumlahnya itu? 1 tambah 12, 113. Kemudian ditambah 413, kemudian 177, Pak. Nah, sudah tahu enggak semuanya itu? Calon guru profesional harus tahu itu. Nah, makanya enggak bisa menyalahkan anak tadi. Mada mana anak kini mah Pak enggak bisa majanya dan keluar masuk sen. Yang gurunya mada itu bukan anaknya mada. Ya, enggak pandai memilih metode, enggak pandai memilih strategi, enggak pandai memilih model. Ya, nah, itu tuntutan yang sekarang itu. Iya, Pak. Oh, besok kita ngajar dengan jigsaw. Nah, itu. Cocoknya dengan jigsaw gitu. Jadi yang model itu apa tadi itu Pak Martavia? Yang model itu sebenarnya apa tadi? Model sama dengan bentuk-bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran. Terus Ya. coba contohnya itu. Bentuk pembelajaran contohnya problem based learning, Pak. Hmm. Ya mana cara? Yaitu pembelajaran yang menekankan kepada pemecahan masalah. Nah, kalau pemecahan masalah itu bagaimana caranya? Kalau di dalam proses pembelajaran, Yang tunggu dulu. Yang model tadi Anda katakan model itu adalah bentuk. ya, Nah, yang bentuk itu seperti apa itu? apa, Pak? Ya tadi kan model, tadi kan dikatakan bentuk. Ya. Pak Martavia pandai nggak mengunting kain? Mengunting baju bisa? Menggunting kain, Pak. Mengunting baju bisa? Artinya Menggunting, membuat baju menggunting bisa, baju. menjahit baju bisa? Oh, menjahit baju tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Pak Zaki pandai nggak menjahit baju? Enggak, Pak. Nah,
Pak Kang, Enggak, Pak. Pak Indra. Anda ya, Pak. Terus kalau Bapak pergi ke apa? eh, pergi ke pasar beli pakaian atau pakaian dasar. Di kain dasar itu mau dijahit. Guntingnya, model guntingnya nanti kita apa modelnya pinginkan? Mau kalau wanita itu kan ada modelnya gebaya Minang, ada modelnya gunting Jawa, gebaya Jawa. Yang kita pinginkan itu yang mana? Nah, jadi kain yang dibeli di pasar itu kain dasar ditaruh modelnya di atas. Lama adik kalau dikasih kayak gitu, Eh, tengok pokoknya matanya ada pola apa? merah, Ya, pola itu makan ada. gunting gebaya Jawa atau gebaya Minang. Ah, yang ditaruh di atasnya itu yang model itu. Kalau dilihatkan dari apa model itu tadi, bentar ya. Model itu kan pola. Keluar, Pak. Terkeluar siapa? Artus, Pak. Apa Ya. maksudnya? Halo, Pak. Sebentar ya. Ya, Pak. Jaringan. Kita lanjutkan. Ya, Pak. Jadi model tadi itu 64 banyaknya itu. Metode 12, strategi 101, model 64. Nah, itu gunanya kalau kita profesional, ahli, itu yang profesional, ahli kita bidang kita itu. Ya, kalau belum didapatkan ya usahakan cari lagi karena sertifikat yang kita dapatkan itu kan sertifikat profesional. Nah, keahlian itu tuntutan sekarang. Nah, salah satu contoh modelnya itu apa kira-kira yang menurut dia, Batavia? Contoh model. Model pembelajaran Ya, problem based learning itu, Pak. kalau misalkan Anda mengajarkan tentang sholat jenazah, kira-kira yang tepat itu modelnya apa? Project based learning, Pak. Mana caranya itu? Kalau contohnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan atau tata cara sholat jenazah, kita memberikan seperti praktek dalam pelaksanaannya, Pak. Banyak lebih ke arah prakteknya, Pak. Ya, jelas. Kalau yang model itu memang ke praktek. Mas spesifiknya, kalau Anda mengajarkan sholat jamaah, sholat jenazah, Anda menggunakan misalnya jigsaw,
Itu salah satu Sorry, Bang Ikang, caranya. Cepat mama masakin aja coba nak. Bang Ikang, suara. Cepat lah. Baik, Kang. Ya, silakan Mas Tafian. Ya, Pak. Kalau Anda mengajarkan sholat jenazah menggunakan jigsaw, kira-kira langkahnya seperti apa? Pak Martian ini berapa tahun mengajarnya? Udah lebih kurang 5 tahun, Pak. 5 tahun. Nah, oke, Iya, Pak. sekarang gimana caranya? Kalau kita mengajarkan tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah, yang pertama tentu kita berikan bagaimana tentang pelaksanaan dari sholat jenazah tersebut. Kemudian nanti kita berikan pengetahuannya, bagaimana tata caranya, urutannya, mulai dari apa, kemudian rukunnya apa saja, kemudian terakhir nanti kita berikan prakteknya masing-masing per anak, atau bagaimana pelaksanaan sholat jenazah. Kita berikan rukunnya dulu apa saja yang harus ada, kemudian Yang jigsaw itu kita seperti kasih apa dulu, Yang jigsaw itu seperti itu. apa Pak? Yang jigsaw itu seperti itu. Jigsaw. Ya. Lebih tepatnya dengan jigsaw. Tapi jigsaw itu seperti apa kira-kira? Kalau jigsaw itu kan dibagi dia per kelompok. Ada yang bahas sholat jenazah, ada yang membahas memandikannya, ada yang membahas tentang bagaimana menguburkan, ada yang membahas kelompok tentang mensolatkan jenazah. Nanti dia berdiskusi itu. Nah gitu. Iya Pak. Berarti jigsaw ini adalah Jadi model pembelajaran. ya Pak. Ya model pembelajaran. Oke, coba apa? Selama Anda kan mengajarkan sudah 5 tahun. Suka dukanya coba ceritakan. Iya Pak. Silakan ceritakan. Yang pertama suka, yang pertama suka dan duka ketika melaksanakan pembelajaran atau masuk ke sekolah itu lebih kurang selama 5 tahun. Mengajarnya di mana nih? Pertama itu sukanya Mengajarnya di mana? Kalau adalah suaranya putus-putus. SD 23 Marapalam, Pak. Berapa lama ya? Silakan. Iya, Pak. Lanjut. Pertama sukanya, Pak, di SD 23 Marapalam itu letak yang strategis ya, Pak, di tepi jalan. Kemudian yang disambut baik, alhamdulillah, oleh semua Bapak dan guru termasuk kepala sekolah. Kemudian yang ketiga alhamdulillah anak-anaknya banyak yang berbakat ya, Pak, berbakat dalam menghafal Al-Qur'an. Itu terbukti banyak dari murid SD 23 Marapalam yang masuk ke rumah-rumah tahfiz Al-Qur'an. Jadi alhamdulillah bersyukur kita sekali karena terbantu dari anak-anak yang banyak masuk ke rumah-rumah tahfiz, dan juga para orang tua yang sangat mendukung sekali dengan kegiatan tahfiz tersebut. Kemudian yang berikut tentunya ketika dalam
Suaranya putus-putus. Oke, Pak Martias, suaranya tidak bisa didengar. Silakan Pak Martias ditulis ayat yang dibaca tadi, ya, sekitar 7 ayat. Cepatlah makan, nanti nggak Nanti aku gorengkan. dikirim lewat WA saja, semua Pak. Tapi tanpa melihat Al-Quran ya. Oke, kita masuk kepada Indra Gunawan. Pak Indra Gunawan, ini sudah dicek apanya? Udah, Pak. Cek sama Ibu Dwi, katanya ada namanya. Kata Ibu, udah, Pak. Hah? Udah, Pak. Udah, Pak. Saya lihat sebentar ini belum ada ya. Tapi coba dipastikan dengan Ibu. Nanti kalau enggak nilainya kemana mau dimasukkan nanti. Karena di LMS baru 3. Kata Bu Dwi tadi udah di WA, Pak. Nah, Udah nanti di WA, setelah ini dihubungi lagi. katanya udah masuk ke LMS. Ya, nanti saya cek lagi. Kalau enggak ada, tolong nanti diapakan. Ya, nah, dicek lagi. Oke, Indra Gunawan. Iya, Pak. Iya, Pak. Baca surat Iya, Pak. Yasin. 10 ayat. Yasin, Pak. Ya. 10 ayat, Pak. Silakan. Iya, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان أغلالا
فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Oke, eh, Ya, Bang. Pak Indra Gunawan, coba Ya, kaitan Bang. ayat dengan ayat tadi dengan pendidikan, kira-kira apa maknanya? Apa kandungan Kalau di pendidikan yang dapat dalamnya itu? dari Silakan. surat Yasin ini Pak, menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk peringatan dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi di sini jelaskan eh, bahwasanya Al-Quran adalah sebagai peringatan dan sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa, Pak. Ya, kaitannya dengan pendidikan apa? Silakan. Dari pendidikan bahwasanya dalam pengajaran ini kita sebagai seorang pendidik memberikan eh, pengajaran kepada peserta didik. Quran ada dijelaskan tentang bahwasanya segala bentuk sesuatu yang ada itu ada di Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai peringatan bagi mereka yang bertakwa. Dan dalam proses pembelajaran kita sebagai seorang peserta didik
tujuan dari kita belajar adalah untuk mendapatkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, kita mengamalkan ilmu tersebut. Diamalkan ilmu mana yang petunjuk dari Al-Quran tadi kita laksanakan, dan mana yang peringatan dari Al-Quran tadi kita tinggalkan, supaya kita menjadi orang-orang bertakwa di hadapan Allah. Karena mengapa? Manusia itu sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi asqakum. Sesungguhnya manusia itu di hadapan Allah tidak ada bedanya kecuali ketakwaannya. Untuk mendapatkan ketakwaan tadi mereka harus belajar di dalam dunia pendidikan. Dan setelah pembelajaran itu mereka mengamalkan mana yang harus dilaksanakan dan mana yang harus ditinggalkan. Sesuai dengan surah Yasin ini peringatan atau petunjuk bagi orang-orang bertakwa, Pak. Oke. Ini sementara Martavia Arito sudah ditulis apanya, sudah ayat tadi sudah ada perintah saya dalam apa tadi? Ayat tadi ya, ditulis ya, nanti dikirim lewat WA Bapak saja. Pak Martavia, Zaki, Pak Ikang, dikirim ke WA Bapak. Tapi jangan ditiru ya, artinya dalam menulisnya kira-kira tidak melihat Al-Quran. Ya. Siap. Oke, Sindra Gunawan juga ditulis ayat Ya, Pak. agak 7 ayat nanti ya. Nanti. Oke, Ya, Pak. pengalaman mengajar Ya, Pak. Sindra berapa tahun? Pengalaman mengajar sekarang ini sudah 6 tahun, Pak. Sudah 6 tahun. Jadi sudah banyak juga pengalaman mengajar ya. Alhamdulillah, Pak. Nah, di dalam undang-undang tadi itu, undang-undang guru dan dosen, dikatakan bahwa guru itu harus profesional, harus ahli dia. Ya, Pak. Memiliki kompetensi. Yang keempat apa tadi? Kompetensi guru itu yang pertama pedagogik, yang kedua sosial, yang ketiga kepribadian, yang keempat profesional, Pak. Kira-kira yang belum tadi jelaskan apa? Yang keempat itu. Kompetensi sosial, Pak. Apa itu? Kompetensi sosial adalah bagaimana seorang guru berinteraksi tersebut. Bahasa yang digunakan oleh seorang guru itu berpengaruh ke dalam proses pembelajaran. Karena mengapa? Kalau seorang guru menggunakan bahasa yang disenangi oleh peserta didik. Sosial itu kaitannya sosial itu kalau di pengertiannya, Pak, bagaimana seorang itu berbicara, Pak. Sosial itu kan hubungan, Pak. Jadi bagaimana seorang guru itu menyampaikan suatu pembelajaran supaya peserta didik menyenangkan apa tidak. Yang terkait dengan sosial itu? Yang terkait dengan sosial itu bagaimana seorang guru menyampaikan suatu pembelajaran. Apakah menyenangkan atau tidak. Itu bahasa yang digunakan, Pak. Kepada siapa? Kepada peserta didik, Pak. Bagaimana seorang guru itu dalam mengajar, dalam menggunakan bahasanya, apakah disenangi oleh peserta didik, atau malah peserta didik malas mendengarkan seorang guru itu dalam menyampaikan materinya, Pak. Ya, tapi itu dalam pembelajaran itu. Sekarang dalam sosial. Ya, Pak. Itu mana? Dalam sosial bagaimana seorang guru itu bergaul, Pak. Bagaimana seorang itu bergaul baik di sekolah dengan teman sejawat, atau bagaimana seorang guru itu memperlakukan peserta didiknya, Pak. Terus? Dan bagaimana seorang guru itu dalam masyarakat bisa tidak mereka saling bekerja sama satu sama lain, Pak. Karena hubungan sosial
antara guru dengan murid, dengan teman sejawat dan dengan masyarakat itu memang diperlukan hubungan yang baik, Pak. Kalau hubungan yang baik itu terjaga di sekitar lingkungan masyarakat, untuk proses pembelajaran itu dipengaruhi akan mudahnya diserap oleh masyarakat peserta didik, karena hubungan sosial masyarakat itu disenangi dan masyarakat yang ada tinggal di sekitar lingkungan tersebut akan memasukkan anaknya sekolah kepada sekolah tersebut, Pak. Bermasyarakat itu artinya guru pandai bermasyarakat, Ya, Pak. bersosialisasi. Ya, bukan dengan murid. Kalau murid pembelajaran Ya, Pak. dengan pandai masyarakat, artinya berkomunikasi. Guru itu pandai berkomunikasi dengan masyarakat, lingkungan. Ya, Ya, tidak Pak. hanya kenal dengan guru-guru sama guru saja, tapi masyarakat lingkungan, Dengan masyarakat, Pak. kedai-kedai yang ada di lingkungan sekolah. Nah, itu harusnya dengan masyarakat lingkungan itu maksudnya. Ya, Pak. Oke. Suka dukanya mengajar. Suka duka mengajar tuh, saya mengajarnya pindah-pindah, Pak. Nah, dulu ngajarnya di Kuranji, setelah itu di Lubuk Kilangan, sekarang ini di Lubek lagi, Pak. Jadi suka dukanya banyak sekali, Pak. Yang pertama tentang sukanya. Sukanya kalau kita ngajar tuh, Pak, berbeda tempat, kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik, Pak. Baik dari segi gurunya yang ada di sana, baik dari segi masyarakatnya, dan dari segi anak itu sendiri, Pak. Dan seperti sukanya kita menjadi seorang guru yang disenangi oleh peserta didik, Pak. Karena sebenarnya pembelajaran yang di SD itu bagaimana seorang guru itu menyukai anak-anak SD tersebut, Pak. Karena mengapa? Andai kata di dalam pendidikan, pengajaran, kalau kurang suka atau tidak suka kita dengan dunia anak-anak, maka suatu proses pembelajaran yang diajarkan itu tidak akan berlangsung dengan baik. Karena mengapa? Karena ketidaksesuaian kita di dalam lingkungan tersebut. Tapi kalau seandainya kata kita menyenangi keadaan tersebut, untuk proses pembelajaran itu akan mudah disampaikan dan anak juga akan senang dengan hal yang demikian, Pak. Untuk dukanya yang sering terjadi itu guru, orang tua wali murid, mereka itu berlepas tangan dalam suatu tugas anaknya, Pak. Seringkali anak-anak itu diberi tugas atau PR, terkadang ada anak yang membuat, ada yang tidak, Pak. Lalu ditanya tentang kenapa tidak dibuat, tidak ingat, Pak. Lalu ditanya lagi kenapa tidak ingat sama mamanya. Mamanya terkadang katanya sibuk juga, Pak. Jadi semata-mata kalau untuk pendidikan itu mereka menyerahkan semuanya kepada guru, Pak. Terkadang kalau dilihat dari segi anaknya banyak, tentu semuanya itu tidak tercover. Tentu perlu kolaborasi antara orang tua wali murid dengan guru pendidikan agama Islam, Pak. Selama sudah 5 tahun sudah mengajar. Ya, Pak. Pengalaman Bapak dalam menghadapi peserta didik. Selama ini Bapak menggunakan 5 tahun itu kan banyak metode, teknik, taktik, ada lagi model pembelajaran, Ya, Pak. ada lagi keterampilan mengajar. Nah, guru itu harus terampil, ya. Ada keterampilan mengajar. Berapa Ya, banyak Pak. keterampilan mengajar itu? Keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar itu keterampilan mengajar itu dari penelitiannya itu bagaimana seorang guru terampil dalam menyampaikan materi secara efektif dan efisien, Pak. Ya. Berapa itu banyaknya? Itu sekitar 10 buah, Pak. 10 buah. Di mana Bapak baca itu? Ya, Pak. Di mana bukunya dibaca?
Itu dulu waktu kuliah, Pak. Segitu yang ingatnya, Pak. Oh. Pernah ingat enggak bukunya, buku apa? Dan itu apa saja yang 10 buah itu? Coba. Punya memang tidak ingat lagi, Pak. Yang pertama, keterampilan dalam menjelaskan. Guru dalam menjelaskan pembelajaran harus jelas Suaranya putus-putus. Diulang lagi. Masih putus-putus. Yang kedua, bertanya. Suaranya putus-putus. Coba diulang lagi. Keterampilan bertanya masih putus-putus, Pak. Ya, ya. Oke, lanjut. Dah. Yang kedua, keterampilan bertanya, Pak. Bagaimana seorang guru itu bertanya kepada peserta didik bisa membangkitkan semangat peserta didik untuk berpikir yang lebih dan inovatif, Pak. Pertanyaan tersebut bisa mendorong atau memotivasi siswa supaya semangat belajar, Pak. Kalau Bapak Selanjutnya, sebentar. keterampilan variasi, Pak. Oke, sebentar. Yang Guru, bertanya tadi. ya, Pak. Yang bertanya tadi, Bapak kan bertanya kepada peserta didik. Berdirinya di mana itu? Ya, Pak. Kalau Bapak bertanya kepada peserta didik, kan Berdirinya di mana itu? Berapa jaraknya antara guru dengan peserta didik itu? Saat bertanya. sekitar 2 meter, Pak. 2 meter. Karena guru bertanya dengan jarak demikian supaya suaranya jelas oleh peserta, Pak. Kalau terlalu jauh nanti pesertanya tersebut tidak jelas, Pak. Apa tadi, Pak? Gitu katanya, Pak. Jadi bisa lihat seorang guru itu bertanya kepada peserta didik lainnya. Sudah berapa itu? Selanjutnya, Bapak, 2, Pak. Tadi keterampilan menjelaskan, 2 keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan variasi, Pak. Keterampilan variasi ini adalah lakukan variasi dalam khusus, tidak fokus kepada suatu keterampilan saja yang digunakan dalam pembelajaran. Kira-kira kalau di dalam pembelajaran guru keterampilan guru menggunakan dalam bervariasi yang banyak, maka variasinya itu seperti apa itu? Keterampilan guru dalam variasi seperti ini, contohnya, Pak, guru menggunakan media pembelajaran dan guru dalam menjelaskan harus ada yang humornya keluar, tidak serius terus. Kalau terlalu serius, peserta didik nanti akan takut, Pak. Atau dia tegang belajar. Itu apa itu? Itu kemana itu? Kemana arahnya juga itu? ada humornya, Pak. Supaya keterampilan apa itu? Pindah ya, Pak. Variasi tadi, Pak. Jadi jangan dicampur aduk ya. Kalau penguatan seperti apa itu? Memberikan penguatan gitu. Keterampilan penguatan. Penguatan, Pak. Ya. Kalau keterampilan penguatan, setelah proses pembelajaran, guru memberikan penguatan peserta didik. Biasanya keterampilan penguatan ini guru apa tindakan guru kepada peserta didik di saat memberikan penguatan? Tindakan guru kepada peserta didik menguatkan materi yang telah disampaikan atau materi yang didiskusikan. Biasanya keterampilan penguatan ini
guru sebagai fasilitator, Pak. Jadi yang aktif di sana adalah peserta didik. Bisa jadi peserta didik diberi suatu tugas kelompok, mereka berdiskusi dulu, nanti di uh, akhir pembelajaran mereka Gimana letak penguatannya itu? yang tadi penguatannya, Pak, di akhirnya, Pak, di akhir pembelajaran, Pak, guru memberi Penguatan itu terbagi dua. Ada yang dalam bentuk verbal, ada yang bentuk non ya, Pak. verbal. Kalau bentuk non verbal dengan sentuhan, kalau dalam bentuk verbal dengan kata-kata bagus, ya, kata-kata bagus, kata-kata baik, Ya, Pak. tulisannya bagus sekali ya, itu penguatan itu. Ya, Tapi ini bentuk ujian ya, Pak. keterampilan mengajar itu banyaknya berapa tadi? Pak Indra, 10 berapa? tadi Pak sebutkan, Pak. Hah? Ya, Pak. Berapa banyaknya itu? 10 tadi disebutkan, Pak. Oh, 10. Dalam buku siapa itu? 10. Dalam buku siapa itu dibaca? 10 tadi, Pak. Ya, Pak. Ya, dalam buku siapa itu? Enggak ingat bukunya, Pak. Oh, ingat bukunya. Jadi baca nanti buku Micro Teaching. Ya, Pak. Karangan saya itu. 8 keterampilan dasar mengajar, enggak 10. 8 cuman itu. Ya, Pak. Tolong dibaca lagi. Jadi kalau guru profesional 8, dia Pak. ahli. Ya. Dia harus ahli di situ. Ya, Pak. Ya. Kalau saya istilahkannya yang 8 keterampilan dasar itu sama dengan makan. Ya, Pak. Apa sajalah Bapak Indra makan, tapi minumannya tetap sosro. Ya, Pak. Ya. Apa sajalah makanannya, tapi minumannya Ya, tetap Pak. apa? Minumannya tetap Botol sos. minumannya tetap sosro. Artinya apa? Apa saja yang Bapak Indra ajarkan nanti baik fikih, baik Kalau DAI, dia, Pak, baik mengajarkan bahasa Inggris, baik mengajarkan IPA, yang 8 keterampilan itu wajib itu. Nah, boleh tidak? Nah, jadi apa saja keterampilan yang diajarkan tetap yang 8 keterampilan dasar mengajar itu tetap dikuasai itu. Nah, jadi banyak hal yang perlu lagi yang kita perlukan dalam apa ini ya, menjadi guru Ya, yang Pak. profesional itu ya Ya, itu Pak. paham lah itu. Tapi kalau belum paham nanti ya belum profesional lagi. Oke, ada di dalam apa Ya, ya? Pak. Kurikulum 2013 ada istilahnya indikator. Ya. Iya Pak Indra. Ya, Apa Pak. itu indikator itu? Apa itu? Ya, Pak. Coba dijelaskan. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau observasi untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar, Pak. Contohnya dalam pembelajaran, coba bikin contohnya satu. Contohnya dalam pembelajaran PAI tentang indahnya saling menghargai adalah menghargai orang lain. Selanjutnya Suaranya putus, Pak. Putus-putus, Pak. Ya.
contoh indikatornya tadi Pak, contoh dalam Ini contoh pembelajaran di indikatornya mana dulu. aku Yang indikator itu apa? anak indikator atau menunjukkan isi dasar Pak. Indikator itu tanda-tanda. Ya. Jadi tanda-tanda dia Ya. berubah itu mana? Ada kata kerja operasionalnya. Yang dapat diukur. Nah, ini Pak Indra banyak belajar ya nanti ya. Ya, Ya Pak. oke. Ya Pak. Kirim apa nanti kirim tulis ayat yang dibaca tadi itu, guys, 10 ayat nanti dikirim ke WA Bapak. Jadi Bapak Zaki, Jadi Pak Pak. Bapak Tafia, Ikang, Indra sudah ditulis, dikirim ke WA Bapak ayat yang Ya tadi Pak. itu. Ya. Nah, jadi ini banyak Pak. hal perlu kita Ya, Pak. pahami lagi. Tidak cukup hanya sampai di sini saja, tapi banyak. Nah, kenapa? Karena alam mutaghayyir tadi. Dia berubah. Ya Pak. Nah, karena di alam berubah itu ikuti perubahan dan perkembangannya itu. Tidak bisa dipaduan apa saja. Makanya guru itu tuntutannya profesional, ahli sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Jadi Bapak sekarang itu dalam rangka mengaplikasikan Undang-Undang Guru dan Dosen 2005 itu, guru harus profesional. Untuk mendapatkan profesional, dia harus mendapatkan sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat harus melalui pelatihan. Nah itu, diklat. Ya. Nah, jadi diharapkan semua tidak cukup hanya di sini saja, tapi tambah wawasan Bapak dalam rangka untuk menambah keilmuan, keprofesionalan itu. Ya, Insyaallah. Bapak ya. Ya Pak, insyaallah Pak. Cukup sampai di sini. Dikirim ke WA Bapak yang Pak. tadi, tulisan tadi itu. Terima kasih. Kita tutup Zoom ini. Ya Pak. Kemudian yang untuk besok 4 orang lagi dan berikutnya nanti. Ya. Siapa? Ya Pak. Ini Terima kasih, cukup Pak. sekian. Kita Terima kasih Pak. di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.